Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 10 Juni 2024. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Sabda bahagia yang Yesus ajarkan hari ini semoga sungguh dapat kita hayati agar perjalanan hidup kita masing-masing selalu dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita songsong dinamika hari ini dengan bekal sabda dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab dia melihat orang banyak. Setelah duduk, maka datanglah para muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajarkan tentang sabda bahagia. Yesus memberi semangat hidup kepada kita semua agar tetap mengalami kepenuhan kebahagiaan. Tekanan pada bahagia, yakni bahagia yang seturut kehendak Allah. Tidak harus bahwa bahagia harus dijamin dengan kenyamanan hidup. Bahagia paling pokok adalah bersumber dari hidup iman yang benar. Bahwa terkadang karena iman, kita harus berada pada situasi sulit, duka cita, maupun juga penuh tantangan. Tetapi Yesus mengajarkan, kesetiaan iman pasti akan memberikan kebahagiaan sejati. Ringkasnya, bahagia versi Yesus berbeda jauh dengan bahagia versi dunia. Bahagia dalam ajaran Yesus tidak hanya tentang hal-hal fisik yang nampak maupun tentang kenyamanan. Bahagia versi Yesus selalu terarah pada kekekalan hidup. Ukuran bahagia bukan hanya saat ini saja, tetapi sampai pada hidup kekal kelak. Saudara-saudara, barangkali kita perlu menengok batin masing-masing terkait selama ini kira-kira bagaimana ukuran kebahagiaan kita. Apakah masih diukur dari kacamata dunia atau sudah berorientasi pada hidup kekal? Bahagia sampai hidup kekal mensyaratkan adanya kesetiaan iman dari diri kita masing-masing. Tidak mengeluh, tidak cengeng, maupun tidak mudah menyerah pada kondisi hidup yang susah, tetapi selalu masih punya perjuangan untuk tetap beriman. Semoga hari ini kehidupan kita bersumberkan dari kematangan iman, sehingga apapun yang kita alami merupakan jalan bahagia bagi diri kita. Selamat menjalani perutusan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, Engkau selalu memberi kami rahmat yang cukup. Engkau mengasihi kami dengan cara-Mu yang mengagumkan. Hari ini, tolong kami agar sadar atas kasih-Mu itu, sehingga tidak banyak permintaan yang kami lambungkan, melainkan rasa syukur yang bermuara pada kebahagiaan sejati. Utuslah Roh-Mu untuk menyemangati diri kami, sehingga perjalanan kami pun sungguh tetap setia pada kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.